hari ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang kualitas penduduk dalam pembangunan nasional. Pertama, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan menjelaskan tentang penilaian. Yang pertama, penilaian keaktifan. Yang kedua, nilai keterampilan. Yang ketiga, nilai sikap. Dan yang terakhir, nilai kerjasama. Tujuan pembelajaran dalam materi ini adalah siswa mampu mengolah sumber daya alam yang ada sesuai dengan kualitas penduduk di sekitarnya. Yang kedua, siswa mampu memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang terakhir, siswa mampu menunjukkan rasa nasionalisme dengan menghargai perjuangan para pahlawan sebelumnya.
Setelah berakhirnya sistem tanam paksa yang menyengsarakan rakyat, muncullah satu kebijakan baru dari pemerintah Belanda yang berisi tentang balas budi terhadap bangsa Indonesia. Ide tersebut kemudian disebut politik balas budi atau politik etis yang diprakarsai oleh Van de Venter. Munculnya politik etis banyak didirikan sekolah-sekolah hingga kaum pribumi mendapat kesempatan bersekolah yang hampir sama dengan bangsa Belanda. Dengan munculnya generasi terpelajar, bangsa Indonesia memiliki dorongan kuat menggalang persatuan untuk melawan kekuasaan Belanda. Berbagai organisasi kebangsaan berdiri dan menjadi alat untuk mencapai persatuan dan kemerdekaan. Berikut ini beberapa organisasi pada masa pergerakan nasional. Organisasi Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei tahun 1908 di Gedung Stovia, yaitu gedung sekolah kedokteran zaman Belanda. Pendiri Budi Utomo adalah pelajar Stovia, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Dr. Gunawan Mangunkusumo. Tujuan didirikan Budi Utomo adalah mengumpulkan dana demi membiayai pemuda Bumi Putra yang pandai namun miskin. Dalam penyebaran cita-citanya, Budi Utomo menggunakan media majalah yang bernama Guru Desa. Tanggal berdirinya Budi Utomo ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional untuk mengingat terbentuknya organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia. Indise Partai didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember tahun 1912 dengan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pendiri Indise Partai adalah Ki Hajar Dewantoro, Douwes Dekker, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Kalian tahu dikenal dengan sebutan apakah tokoh-tokoh tadi? Ya, ketiga tokoh itu dikenal dengan sebutan Tiga Serangkai. Mereka berusaha menggalang persatuan rakyat di seluruh tanah air melalui media massa yaitu surat kabar. Karena keberanian para pemimpinnya menentang keputusan pemerintah Belanda, maka pada bulan Maret tahun 1913, Indise Partai dilarang untuk melakukan kegiatan apapun. Bahkan para pemimpinnya ditangkap dan diasingkan ke berbagai tempat oleh pemerintah Belanda. Organisasi Perhimpunan Indonesia didirikan pada tahun 1925 oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Nazir Datuk Pamuncak, Dr. Sutomo, dan Ali Sastroamidjojo. Karena perjuangan yang tidak kenal lelah dalam mengenalkan gagasan-gagasannya untuk kemerdekaan Indonesia, para pemimpin Perhimpunan Indonesia ditangkap oleh pemerintah Belanda. Perjuangan Perhimpunan Indonesia telah mempengaruhi organisasi-organisasi kebangsaan di tanah air untuk bersatu yang berujung pada dicetuskannya Sumpah Pemuda. Partai Nasional Indonesia didirikan pada tanggal 14 Juli tahun 1927 oleh Insinyur Soekarno, Mr. Sartono, Mr. Ali Sastroamidjojo, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Mereka mengadakan kursus-kursus,
sekolah-sekolah, maupun mendirikan rumah sakit. Pemerintah Belanda menganggap kegiatan PNI adalah suatu pembangkangan. Tokoh PNI ditangkap dan dihadapkan pada pengadilan negeri di Bandung. Hasil keputusan sidang di Pengadilan Negeri Bandung menyatakan bahwa PNI sebagai organisasi terlarang. Para pemimpin PNI tidak kehilangan akal. Organisasi baru segera dibentuk untuk melanjutkan perjuangan meraih kemerdekaan. Kaum wanita Indonesia menginginkan posisi sosial yang sama dengan kaum pria, khususnya dalam bidang pendidikan. Wanita sering sekali diremehkan oleh kaum pria karena mereka tidak dapat bersekolah tinggi dan hanya dijadikan sebagai pengurus rumah tangga saja. Hal ini mengilhami dua tokoh wanita Indonesia, yaitu Raden Ajeng Kartini dan Dewi Sartika untuk memajukan kaumnya melalui bidang pendidikan. Mereka percaya bahwa dengan pendidikan, posisi wanita akan dipandang sederajat dengan kaum pria. Berkat kepeloporan keduanya, pada awal abad ke-20, banyak berdiri organisasi wanita yang turut memperjuangkan kemerdekaan dan memperbaiki kedudukan kaum wanita. Oleh sebab itu, mengapa kita sering menjumpai kaum wanita banyak mempunyai pekerjaan layaknya seorang laki-laki, seperti menjadi pegawai kantor, kondektur, masinis, supir, tukang becak, dan lain sebagainya. Itu semua berkat kegigihan dan usaha Raden Ajeng Kartini dan Dewi Sartika. Setiap tanggal 21 April, bangsa Indonesia khususnya kaum wanita merayakan Hari Kartini, karena pada tanggal itulah Kartini lahir. Tepatnya pada tanggal 21 April tahun 1879 di Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Berbagai organisasi wanita yang berdiri pada awal abad ke-20 antara lain Aisyah pada tahun 1914, Putri Merdika pada tahun 1912, Wanita Utomo pada tahun 1920, Wanita Katolik pada tahun 1920, Istri Sedar pada tahun 1930, dan Istri Indonesia pada tahun 1932. Organisasi-organisasi tersebut bersepakat untuk menggalang persatuan demi mencapai kemajuan kaum wanita. Hal ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Kongres Wanita 1 hingga 4 pada tanggal 22 Desember tahun 1928 hingga Juli tahun 1941. Kongres wanita tersebut merupakan tonggak bersejarah bangkitnya wanita Indonesia untuk ikut berjuang demi kemerdekaan. Sikap ini menunjukkan keberanian wanita Indonesia untuk menentang penjajahan dan berusaha membebaskan bangsa dari kaum penjajah. Budi Utomo atau Stovia. Stovia kepanjangan dari School Thought Operating Fund Inline Action. Budi Utomo lahir pada tanggal 20 Mei 1908. Budi Utomo adalah organisasi modernis pertama di Indonesia. Ketua dari Budi Utomo adalah Dr. Sutomo. Lalu, tokoh-tokoh pendiri Budi Utomo ada Gunawan, Dr. Cipto Mangunkusumo, RT Aryo Tirto Kusumo. Hari lahirnya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. 28 Oktober, bertahun-tahun kita mengenalnya sebagai peringatan Hari Sumpah Pemuda. Pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 sendiri, di mana para pemuda dari penjuru Nusantara berkumpul dalam kegiatan kongres atau dikenal pada saat itu dengan istilah Kerapatan Pemuda. Kongres Kerapatan Pemuda itu merupakan salah satu upaya dalam melawan kekuatan kolonialisme ketika itu yang berusaha menguasai alam pikiran bangsa Indonesia agar senantiasa patuh dan tunduk pada kolonialisme Belanda dan hilang identitasnya sebagai bangsa Indonesia yang berdaulat dan merdeka. Kongres Kerapatan Pemuda dengan kata lain merupakan gerakan counter ideologi terhadap kolonialisme,
Sifat radikalistik dan revolusioner adalah upaya untuk melawan kekuasaan besar yang ada pada saat itu. Tapi tidak ada sumpah kolosal ataupun janji hikmat yang diucapkan layaknya dalam sebuah upacara. Hasil kongres atau kerapatan pemuda saat itu adalah sebuah catatan putusan atau dokumen resolusi. Istilah Sumpah Pemuda juga tidak dikenal setelahnya. Pada tahun 1931 baru muncul istilah ini dalam sebuah tulisan jurnalistik yang dibuat oleh Sultan Takdir Ali Syahbana. Tapi pada saat itu, istilah Sumpah Pemuda masih belum populer. Peristiwa Kongres Kerapatan Pemuda 28 Oktober 1928 pertama kali diperingati di Istana Presiden Yogyakarta pada 28 Oktober 1949. Bung Karno merasa perlu memperingati hari pertama kali diperkenalkannya Himne Nasional Indonesia Raya, karya W.R. Supratman. Tidak ada kaitannya dengan Sumpah Pemuda ataupun momen memuliakan dan memitoskan sosok pemuda. Baru pada Oktober tahun 1953, pada peringatan Kongres Kerapatan Pemuda yang ke-25, istilah Hari Sumpah Pemuda dipakai secara resmi menggantikan istilah Hari Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pemerakarsanya adalah Muhammad Yamin. Kata sumpah dipakai untuk disejajarkan secara historis dengan Sumpah Palapa yang pernah diucapkan oleh Gajah Mada. Selain untuk mengaitkan dengan sejarah ruh persatuan Nusantara, Muhammad Yamin menjadikan peringatan Sumpah Pemuda sebagai senjata ideologis untuk memberangus gerakan separatis yang ramai di pertengahan tahun 1950-an. Dalam sebuah pidato di bulan Oktober tahun 1956, Bung Karno memberikan istilah kepada gerakan separatis yang muncul saat itu sebagai penyimpangan atas Sumpah 1928. Walaupun istilah Sumpah Pemuda telah dipakai pada saat itu, tapi mitos tentang peran pemuda sebagai kekuatan utama dalam struktur bangsa baru dirayakan secara luar biasa oleh Soeharto ketika menggantikan Bung Karno. Soeharto dan kekuatan angkatan daratnya mengaitkan peran mahasiswa sebagai pemuda dalam mendongkel kekuasaan Orde Lama. Namun ironis, dalam 32 tahun masa kepemimpinan Soeharto yang dikenal dengan Orde Baru, sosok pemuda dibungkam daya kritisnya dan diseragamkan pemikirannya dalam narasi besar pembangunan. Pasca kejatuhan Soeharto memasuki Orde Reformasi, Sumpah Pemuda menjadi alat untuk menanggapi tantangan politik kontemporer. Semangat Sumpah Pemuda dijadikan simbol sakti atas komitmen anak bangsa terhadap negara, yaitu dengan menghormati keberagaman politik yang selama periode Orde Baru sangat dikekang. Sejarah mengenai Sumpah Pemuda adalah sejarah mengenai perubahan, momentum dan semangat dari perayaan peringatannya tak lepas dari kepentingan penguasa tiap periode. Sifat dari gerakan Kongres Kerapatan Pemuda yang radikal dan revolusioner melawan kekuasaan yang menindas pada saat itu tentu sudah sangat sulit kita temui saat ini.